we would like to welcome you on board. Ladies and gentlemen, please turn off all electronic devices. Di awal film kita kenalan dulu dengan seorang guru bahasa Inggris cantik mirip gurunya Mimin dulu. Tapi namanya beda, yang ini bernama Plank, yang sedang mengajar anak-anak di kelas bahasa Inggris. Please turn off all electronic devices. Oh my gosh! I don't want to die! Orang-orang menyebutnya sebagai guru idaman karena wajah dan bentuk fisiknya yang ideal bak seorang model. Namun sampai sekarang diketahui Plank belum juga memiliki seorang pacar. Hari itu sepulangnya mengajar, dia bertemu dengan salah seorang temannya bernama Kaya, yang ternyata ingin meminta bantuan. Actually, I need your help. Tak lama lagi Kaya akan kembali ke Amerika, dan dia bermaksud ingin putus dengan pacarnya di Thailand. For agreeing to help me break up with him. For what? He can't speak English and I can't speak Thai. Kaya pun meminta tolong agar Plank bisa membantunya bicara, karena dia tak bisa berbahasa Thailand dengan baik, sementara pacarnya tak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Awalnya Plank menolak hal tersebut, namun setelah disogok dengan sebuah tas Louis Vuitton, dia pun menyetujui hal itu. Breaking up with a guy is so easy, don't worry. Kaya pun menyuruh pacarnya untuk bertemu dengan Plank, agar Plank bisa menerjemahkan perkataannya yang dia rekam dalam sebuah recorder ke bahasa Thailand. Namun pertemuan awal mereka tak begitu baik lantaran Plank yang tak sengaja memukulnya saat ingin menggunakan jaket. Yim fan Kayaหรือเปล่า? Nama pacar Kaya adalah Jim yang bekerja sebagai seorang ahli teknik mesin. Setelah kejadian tersebut, Plank menerjemahkan rekaman suara Kaya. Dalam rekaman itu dikatakan bahwa Kaya menyukai Jim, namun sepertinya mereka lebih baik berteman saja. Yang intinya Kaya mengajak Jim untuk putus saja. เราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันน่ะฉันรักคุณนะ ทัศนคติ วัฒนธรรม เราสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่คงไปกันไม่รอดหรอกก็มาแปลให้เฉยๆอ่ะ พ่อมึงวัน Mendengar hal tersebut, Jim sontak emosi dan mengatakan kalau Plank telah berbohong. มึงไงคนที่ใช่ Suara keras Jim pun seketika menarik perhatian orang-orang yang ada di restoran itu. Lalu kemudian dia berlalu pergi. Namun sebelum pergi, dia melemparkan sesuatu dengan wajah yang penuh emosi, membuat orang-orang bersembunyi karena dikira itu adalah sebuah bom. Dan ternyata itu hanyalah sebuah sup ayam. เป็นคนยังไงของเขาวะ ซุปข้าวมันไก่อะครับ เนี่ยครับฟัก Malam harinya, Plank pergi ke mall untuk mengunci kantor les dan mengambil mobilnya. Suasana mendadak angker saat Plank menoleh ke samping dan melihat poster wajahnya yang sudah rusak. Dan dia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tempat parkir ternyata dia dikejar oleh seorang pria bermotor yang ternyata adalah Jim. Plank pun lari ketakutan menuju mobilnya karena mengira Jim akan memukulnya. Namun sayangnya, Jim lebih dulu sampai di depan untuk menghadangnya. อย่าเข้ามานะ เฮ้ย อะไรของคุณเนี่ย ไม่คุ้มนะ Kemudian Jim yang marah pun memaksa Plank untuk mengajarinya bahasa Inggris. Alasannya agar dia dapat menyusul Kaya di Amerika. Dan Plank yang dalam keadaan tertekan pun hanya bisa mengangguk dan menerima hal tersebut. เข้าไปได้มาคุณต้องสอนผม ก็ไปเรียนกับครูคนอื่นก็ได้นี่ ไม่ได้ดิ Setelah memberikan uang belajar, Jim pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Ternyata Jim sama sekali tak mengerti dengan bahasa Inggris. If you have any question, just ask. Don't be shy. Do you understand? Do you understand? เฮ้ย รู้ดิ ยืนมัน stand up ยืนทำไม Sehingga Plank harus mengajarinya pelan-pelan dari kata alfabet. F F F G G Dan tak terasa, mereka pun telah belajar hingga tengah malam. Jim bermaksud untuk mengantar Plank pulang. Namun karena Jim berkata hal mesum, sontak saja Plank menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya, Plank terlihat sedang mengajar di sebuah kelas yang sudah lebih mahir. Mereka terlihat sedang melakukan latihan pidato 1 menit dan sekarang adalah giliran Phil. No person can predict where or when a mole will actually appear. Moles are destiny's little miracles. Phil adalah seorang anak dari keluarga mapan dan di saat yang bersamaan juga memiliki perasaan pada Plank. Dan benar saja, saat berpidato, Phil pun menggoda Plank dengan membuat tanda tai lalat yang persis sama dengan tai lalat yang dimiliki Plank.
Seketika hal itu membuat Plank terpesona. Sepulangnya mengajar, Plank berkata pada temannya kalau sepertinya dia juga menyukai Phil. ร้ายไปทำไมอ่ะน่าเกลียด Scene kemudian berlanjut di malam hari saat Plank kembali mengajar Jim di kafe. Karena ruangan di dalam kafe itu sudah penuh, mereka pun terpaksa duduk di bagian luar. Karena duduk di bagian luar, Plank pun terpaksa terus mengusir gigitan nyamuk. Namun ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh segerombolan anak SMA yang mencuri kesempatan untuk memfotonya. ชอบดูมากใช่ป่ะกางเกงใน Sempat menolak hingga akhirnya Plank mengambil ponsel tersebut dan menghapusnya. เฮ้ย Keesokan harinya Plank kembali pergi ke tempat les dan secara tak sengaja dia bertemu kembali dengan Jim yang kebetulan sedang membeli buku bahasa Inggris. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul orang Amerika yang bertanya tentang alamat restoran pada Jim. Tak ingin menyiapkan kesempatan, Jim yang sudah banyak belajar mencoba memberanikan diri untuk berbicara pada dua orang Amerika tersebut. Dan hasilnya, I'm looking for this restaurant here. You know it? Have you been there before? มึงอะโกฟ้า It's fine. I have map here. hasilnya pun masih sangat kacau dan Jim yang malu pun segera pergi dari tempat tersebut. Cerita kemudian berpindah pada Plank yang sedang menelpon Phil. Phil mengajaknya pergi ke pesta keluarganya minggu depan. Mendengar hal tersebut, Plank pun sangat gembira dan tentu saja dia berkata bahwa dia bersedia untuk ikut dengan Phil. โอ้มีติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองด้วย Sementara itu di tempat lain, Jim tak sebahagia Plank ketika teman seapartemennya memberikan sebuah paket. Ternyata paket itu adalah kiriman dari Kaya di Amerika. Di dalam paket tersebut terdapat cincin yang pernah diberikan Jim pada Kaya. Namun karena mereka hanya bisa sedikit berbahasa satu sama lain, Kaya merasa kalau hubungan mereka tak bisa bertahan lama. Namun dia hanya menerima cincin tersebut waktu itu, dan kini Kaya mengembalikannya dengan maksud untuk berpisah dengan Jim. Dan di malam harinya, Jim pun meminta Plank untuk mengembalikan cincin tersebut pada Kaya. ฝากส่งคืนขายะหน่อยดิ Ketika Plank mengatakan hal itu pada Kaya, Kaya malah memarahi Plank karena seharusnya dia membantunya untuk putus dengan Jim. Tapi kini, dia malah menjadi perantara yang terdesak dan kondisinya pun menjadi serba salah. Today I ran into Jim, and he has a message for you. Have a dog? Is that a golden retriever? How cute! Hi, I'm Owen. มีความลับที่อยู่ในใจ ฉันรักเธอ Akhirnya dengan berat hati Plank pun memutuskan untuk berhenti mengajar Jim กรกฎาจะสอบแล้วอ่ะ อีก 2 เดือน ไม่ทันหรอก dan mengembalikan uang lesnya. Jim tentu saja sangat kecewa dengan hal tersebut. Karena sifatnya yang pemarah, dia pun langsung kembali menghampiri Plank di area basement dan melemparkan kembali uang tersebut. Namun saat Jim ingin pergi, dia menjatuhkan sebuah tape recorder dengan suara rekaman beserta buku belajarnya yang berjudul Cinderella. Sepulangnya ke rumah, Plank pun mendengarkan seluruh rekaman tersebut yang terlihat bahwa Jim sudah benar-benar berlatih sangat keras untuk pergi ke Amerika. Melihat hal itu, Plank pun merasa sangat bersalah pada Jim. Sementara itu, karena telah berjanji dengan Phil, keesokan harinya Plank pun pergi bersamanya ke pesta. เช็ดปากกันนะครับ เลิกค่ะ Mereka banyak menghabiskan waktu bersama serta Phil mengajaknya untuk pergi melihat-lihat mobil warisan dari keluarganya. Namun saat Phil pergi, Plank malah merusak hiasan mobil tersebut dan dengan panik dia pun segera mengambilnya. Dan karena tergesa-gesa saat pulang, Plank pun meninggalkan handphonenya di lantai. Dan salah satu peserta di sana memberikannya pada Phil. Dengan sekuat tenaga, Phil pun berlari mengejar mobil tersebut serta mengembalikan handphone milik Plank. Bahkan saat di mobil, Phil membuatkan stiker khusus untuknya. Malam itu pun bagaikan pelangi bagi Plank. Setibanya di rumah, Plank kembali melihat buku milik Jim yang membuatnya semakin merasa bersalah dan kasihan pada Jim. Karena hal itu, Plank pun akhirnya kembali memutuskan untuk membantu Jim. Sisanya terserah Jim nanti saat ke Amerika. Meng, Ko. Sat, kamu ai gakพูด ถ้าจะพูดคำว่าไอ้อะไม่พักนี้ป๋าดูเศร้าจัง เดี๋ยวป๋าเฮิร์ตนึกถึงขยะขึ้นมาซวยกันหมดนะเว้ย Keesokan harinya pun Plank menjenguk Jim di kantornya dan di sana dia bertemu dengan banyak teman baru yang bahasa Inggrisnya pun 11-12 lah dengan Jim. I'm good and I'm glad to meet
with you guys. เอาห่อหมูยอออกจากตู้เย็น Singkat cerita, Jim sekaligus menemukan sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di teknik mesin juga. Mereka kemudian berdiskusi kira-kira pertanyaan apa yang akan diberikan oleh HRD agar Plank bisa membantunya berlatih seolah sedang diwawancara. ทำไมถึงชื่อชงนมเหรอ ก็ป๋าดิบังคับให้ผมกินเหล้าผสมนม Dan setelah selesai mereka semua pun makan malam bersama di atap apartemen sambil bermain permainan kata bahasa Inggris. Dan yang kalah akan dihukum dengan menancapkan kembang api ke pantatnya. Plank tentu saja dengan mudah bisa menjawab hal tersebut karena dia jago berbahasa Inggris. Sedangkan Jim juga sudah mulai menguasainya. Hingga tibalah giliran si gendut yang kelihatannya kebingungan dan akhirnya tak bisa menjawab. Karena tak bisa melanjutkan permainan, dia pun terpaksa menerima hukuman. สัตว์ถีบแม่งยังกับเนื้อย่างเลย Dan semua orang pun tertawa karena hal tersebut. Termasuk Plank yang tertawa paling kencang karena dia tak pernah bermain hal seperti itu sebelumnya. Sejak saat itu, Plank dan Jim pun tampak semakin akur. Bukan harinya ketika Plank sedang pergi ke dermaga bersama dengan Phil, tiba-tiba di tengah jalan sepatunya pun rusak tersangkut oleh celah kayu. Sedangkan Phil tampak terus mengoceh tentang kehidupannya. Saat di kapal, Phil meminta Plank untuk menutup matanya. Dan tanpa diduga, ternyata Phil tiba-tiba bernyanyi dan melamarnya di sana. เพลงหลับตาเร็ว จนชั่วชีวิตบอกรักอีกที Hal itu malah membuat Plank semakin aneh dengan kelakuannya dan akhirnya menghindari Phil dari sejak saat itu. Namun sikap aneh Phil tak berhenti sampai di sana. Sesampainya di tempat les, dia pun langsung membelikan seluruh sepatu baru untuk dicoba pada Plank. Hal itu tentu saja membuat Plank semakin merasa tak nyaman. Hingga akhirnya Phil pun mengajaknya ke pesta lagi Sabtu depan. Namun kali ini Plank menolaknya dengan berbagai alasan untuk menghindari Phil. Plank yang kesal pun kemudian melampiaskan kekesalannya pada Jim saat sedang berlatih boxing. Dia pun terus memukuli Jim dengan keras di bagian perut dan wajahnya. Hingga akhirnya Jim pun memutuskan untuk keluar dari ring dengan jalannya yang kelimpungan. Lalu saat mereka sedang belajar, Plank kemudian bertemu kembali dengan Phil yang kebetulan sedang ingin mengarah ke tempat kerjanya. Dia pun membawa banyak sekali balon sebagai hadiah untuk Plank. Namun Plank yang mengetahui hal itu tentu saja merasa tak enakan. Dan di saat itulah Plank memutuskan untuk putus dengan Phil. Namun saat ingin mengatakannya, dia malah mendadak gugup. Melihat hal itu, Jim pun menghampiri Phil dan berkata kalau dia telah menghamili Plank. Mendengar hal tersebut, Phil pun hanya bisa terdiam. Oh my broken heart. Saat sedang di lift, Jim pun memberitahu Plank tentang apa yang telah dikatakannya pada Phil. Mendengar hal itu, Plank tentu saja marah besar pada Jim karena telah membuat reputasinya rusak. Namun Jim tampaknya tak peduli dan tak lama setelah itu dia pun masuk ke dalam apartemennya. Singkat cerita, mereka sedang ada di sebuah acara pesta bersama. Itu adalah acara pesta murid dan orang tua bersama dengan guru yang diadakan oleh Plank. Karena kebetulan di sana ada orang asing, Plank menyuruh Jim untuk berbicara dengan 3 orang asing di sana. Pada awalnya Jim tak mau melakukan hal tersebut, namun setelah ditantang, Jim pun bersedia melakukannya. Jim tampak mulai mengerti apa yang mereka bicarakan, namun dia masih sulit untuk membalas ucapannya karena mulutnya yang masih berbelit-belit. Sorry. Bye-bye. Di sisi lain, ketika Plank sedang memberikan sebuah pidato, sepatunya pun tiba-tiba kembali rusak. Plank kemudian menyuruh Jim untuk membantu memeganginya sebentar. Sedangkan Jim yang mengikuti Plank pun tersenyum karena kepolosan Plank saat berbicara pada orang asing yang mengetahui kakinya sangat kotor. Dan di saat Plank sudah mulai senggang, dia pun kembali menemani Jim untuk berlatih bahasa Inggris dengan mendengarkan sebuah lagu berbahasa Inggris yang sedang dinyanyikan di sana. Hal itu pun membuat Plank dan Jim terbawa suasana. Lantaran lagunya yang membuat hanyut perasaan. Dan setibanya di tempat parkir, mereka berdua pun sepertinya ingin bertukar jigong. Namun karena Plank merasa hal itu terlalu cepat, akhirnya dia pun mengelak dan pergi dari sana. Sepulangnya ke rumah, Jim pun tampak sedih karena hal itu. Namun beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Jim menerima sebuah telepon tentang perusahaan yang membutuhkan berkas-berkas untuk melamar. Jim pun sadar kalau dia belum memiliki CV berbahasa Inggris. Karena hal itulah, akhirnya Jim kembali menghampiri Plank untuk memintanya membantu membuatkan CV baru. มาได้ ใจเย็น
Saat sedang menyiapkan CV-nya, tiba-tiba Kaya menelepon. Karena hal itu, Plank pun menyuruh Jim untuk duduk di depan dan jangan bersuara. Ternyata, saat di dalam telepon, Kaya malah berkata kalau dia berubah pikiran dan ingin agar Jim bisa ke Amerika. Sekarang dia malah menyuruh Plank agar terus membantu Jim sampai ke Amerika. Sebenarnya Kaya saat ini sudah memiliki pasangan baru di Amerika. Namun sepertinya dia adalah tipe yang terbuka dan hanya menjalin hubungan untuk merasakan kesenangan sesaat. Kemudian Plank bertanya apa yang akan terjadi dengan Jim ketika nanti pacar tanpa statusnya Kaya tahu kehadiran Jim. Mendengar pertanyaan itu, Kaya kemudian mengolok-olok Plank dan berkata bahwa saat ini dia pasti mulai mencintai Jim. You love Jim. What? Oh my god. Frank, be careful, you're going to get hurt. Be ready to pick your broken heart. Plank yang terus berusaha mengelak dan khawatir jika Jim yang ada di hadapannya menyadari hal itu pun hanya bisa terdiam dan segera menutup teleponnya. Plank lalu menerjemahkan perkataan Kaya dan mengatakan bahwa Kaya hanya mengatakan dia ingin agar Jim segera menyusulnya ke Amerika. Jim yang sedari tadi mendengarkan percakapan Kaya dan Plank mengerti beberapa kalimatnya, lalu bertanya apakah benar Plank mencintainya. You love Jim ผมได้ยินเขาพูดว่า แค่นั้นแหละ กูชอบผมเหรอ เธออยากไปสอบหรือเปล่า Namun ketika Jim berkata bahwa dia harus tetap berangkat ke Amerika, Plank sadar bahwa tak seharusnya seorang guru sepertinya mencintai seorang murid. Keesokan harinya setelah mengajar di kelas, Plank menyampaikan permintaan maafnya pada Phil dan menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tak sedang hamil. Namun dia tak menyangkal bahwa dia juga tak menyukai Phil, karena sebenarnya dia telah jatuh hati pada Jim. Namun Jim sepertinya tak menginginkannya. Lalu Phil berkata bahwa dia tak pernah berpikir jika Plank sedang hamil. Karena malam itu ternyata Jim hanya berkata bahwa Plank adalah pacarnya dan meminta Phil untuk jangan lagi mendekatinya. Mendengar hal itu pun, Plank hanya bisa terdiam dan tak menyangka bahwa ternyata Jim telah sejak lama menyukainya. Singkat cerita, hari wawancara pun tiba. Dengan menangis, Plank pun hanya bisa pasrah memberikan alamat dan segmen ruangan tempat wawancara. Karena sudah memiliki persiapan yang matang, Jim pun bisa dengan lancar menjawab seluruh pertanyaan tersebut. No problem. I am a professional. Namun di detik-detik terakhirnya, Jim mengingat kembali Plank saat belajar, yang berkata kalau dia akan menyesal apabila tidak memilihnya. คุณจะเสียใจถ้าไม่เลือกผม Seketika, dia pun mengingat seluruh kejadian konyol bersama dengan Plank. Dan di saat itulah dia memutuskan untuk tak mengisi formulir ketenagakerjaan ke Amerika tersebut. Sedangkan Plank kemudian kembali ke kafe yang biasa dia gunakan tempat dia belajar bersama dengan Jim. Kemudian barista di sana memberikan sebuah iPod berisikan suara rekaman beserta headset. Di sana Jim pun berkata kalau dia baru saja melewatkan sebuah kesempatan emas untuk pergi ke Amerika. Namun dia yakin tak akan menyesalinya, karena menurut Jim lebih baik memilih untuk tetap bodoh daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga di hidupnya. What is the name of our company's founder? Doraemon. Seketika Jim pun menghampiri Plank yang sedang berkaca-kaca di sana.มึงมาถามกูว่าผมจะเสียใจมากนะถ้าครูไม่เลือกผมแปลด้วย I think so. Dan setelah meyakinkan kembali, Plank pun menerimanya. Dan film pun selesai. Selain pintar dan cantik, ternyata Bu Guru Plank juga mahir dalam mengajarkan bahasa hati pada Jim yang bikin para penonton pun jadi baper. Dan ada juga yang sakit hati karena abis senyum-senyum terbawa oleh suasana film, kemudian pas filmnya abis harus terima kenyataan kalau dia masih sendiri. Oh, sad boy. Film-film Thailand tuh